Aku pelik lah. Tapi tahun ni lagi pelik guys. Sambil solat tarawih, sambil buat live. Dan diorang rasa benda ni kelakar. Kalau benda ni terjadi dekat negara Malaysia, memang teruk kena kecam. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asri Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan membahas pembahasan yang sangat-sangat serius. Ya, semoga video ini bisa menjadi muhasabah diri sendiri ya guys. Ini masih berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh. Ada yang melaksanakan 8 rakaat plus 3 witir, ada yang melaksanakan 23 rakaat, dan ada yang melaksanakan sholat taraweh secara cepat, dan ada juga yang melaksanakan sholat taraweh secara lambat. Nah, ini aku menemukan beberapa video yang dimana orang Indonesia dan juga orang Malaysia memberikan komentar terhadap sholat tarawih yang ada di Indonesia. Jadi kita akan melihat bagaimana pendapat atau pandangan orang Malaysianya dulu terhadap sholat tarawih yang ada di Indonesia. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @asriwidiantiputri. Ya udah, tanpa berlama-lama, tanpa membawa masa, jumlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. Negara jiran kita, Indonesia, terkenal dengan solat tarawih yang laju nak mampus. Kalah Usain Bolt. Tomak Ninah langsung tak ada. Turun naik, habis 20 rakaat tarawih. Aku pelik lah. Tapi tahun ni lagi pelik guys. Sambil solat tarawih, sambil buat live. Dan diorang rasa benda ni kelakar. Kalau benda ni terjadi dekat negara Malaysia, memang teruk kena kecam. Memang kena hina orang yang buat benda ni. Tapi benda ni dijadikan satu normal thing dekat sana. Jadi kalau korang tak percaya, aku tunjuk video kau tengoklah sendiri. Bagi gift berapa banyak. Yang tengok 30,000. Yang post pun orang yang terkenal, banyak followers. Ini ke budaya kat sana? Aku tak tahulah. Ini aku tak tahu korang dengar ke tak audio, tapi memang lajulah. Tahu-tahu dah tak payah akhir dah. So macam ni lah. Macam ni lah dia. Nampak video tu. Itu baru sikit aku tunjuk. Aku tak tunjuk lagi. Lepas tu dia reaction dia macam mana bila dapat gift. Apa ni? Apa nak jadi? Aku tak tahulah. Mungkin mazhabnya yang terlalu berbeza. Tapi dekat sini Tomak Ninah tu memang wajib lah. Jadi disebabkan channel aku ni banyak orang-orang Indonesia, aku nak tanyalah, dekat negara Indonesia tak ada Tomak Ninah ke? Ataupun ini hanyalah rare case? Maknanya satu surau tu, satu masjid tertentu je yang buat macam ni. Boleh komen dekat bawah. Oke, mungkin aku sedikit memberikan apa yang aku tahu ya. Untuk Tomak Ninah di Indonesia dengan Malaysia itu sama saja. Di Indonesia juga memakai atau menggunakan Tomak Ninah. Cuman memang ada beberapa masjid itu yang cepat banget sholatnya guys. Sampai bacaannya itu laju banget. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kayak tidak mengindahkan bacaan sholatnya. Karena kan di dalam Al-Quran juga dikatakan kalau kita itu harus membaca ayat suci Al-Quran itu, membaca setiap hurufnya itu dengan jelas, dengan lemah lembut gitu. Satu bacaan aja salah itu artinya pasti juga salah. Jadi memang harus diperhatikan bacaan setiap sholat itu. Nah, ini bacanya cepat, kita juga pasti nggak khusyuk dalam sholat tarawihnya. Yang kita rasakan bukannya ketenangan dalam beribadah atau sholat, tapi lelah gitu. Karena cepatnya gerakan dan juga bacaan sholat yang belum tentu kita paham artinya gitu kan. Nah, ini ada video yang mungkin bisa menggambarkan teman-teman semua bagaimana sholat tarawih yang dikatakan tercepat di Indonesia, di mana 23 rakaat kalau nggak salah hanya dalam waktu 7 menit. Kita lihat aja sama-sama ya. Oke, ini adalah waktu sholat isyanya nih guys. Normal ya bacaannya. Ini kan kalau bacanya kayak gini kan kita bisa paham, kita bisa tahu artinya, kita bisa juga mengikuti menyimak bacaan imam kan.
Kayak gini kan enak tuh kalau sholatnya bacanya jelas gitu, nggak buru-buru. Oke, ini mau sholat tarawihnya nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, kita nggak akan bisa berkonsentrasi dan paham dengan bacaan imam kan. Cepet banget gitu, kita nggak bisa mendapatkan faedah dari bacaan tersebut. Dan kita juga belum tentu khusyuk gitu, karena bacanya terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tuh, kayak nggak pakai tumak nina ibaratnya gitu kan guys. Ketika ruku tuh kan pasti kita menyatukan pikiran dan hati kita mensejajarkan gitu kan. Nah di bagian sujud itu gerakan sholat yang kita itu paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Di dalam sujud pasti kita lebih banyak berdoanya gitu kan. Nah ini cepet banget weh. Tuh, kayak nggak baca-bacaan gitu. Oke, ini beza mazhab ya guys. Ini bukan NU dan juga Muhammadiyah. Ini kalau dilihat dari tempatnya, ini kayak di salah satu pesantren yang ada di Indonesia deh. Oh, mereka pakai doa kunut di sholat witir. Muhammadiyah nggak pakai sih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, atahiyatul akhirnya aja entah dibaca. Nih, teh nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka 'afwan wal 'afiyah wa nas'aluka tamaman 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anina. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqabbal wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa ta'ala ahsana ya Allah ya Allah ya Allah. Emang yang belakang tahu artinya itu cepet banget. Tuh kan guys, bukan masjid ini mah. Tuh, sampai ada yang kelelahan teler saking cepatnya bacaan. Uniknya Indonesia ada sholat tarawih tercepat dan terlama. Oh iya, ada yang sampai 8 jam guys. Pokoknya satu rakaat itu bisa 1 juz. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu Allahu Akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Salawat. Allahu Akbar. Tuh ya Allah, entah baca entah enggak tuh guys. Lihat. Tembak tarawih 30 juz. Oh, Masya Allah. Di Ponpes Al-Qur'aniyah yang terletak di Indramayu, pelaksanaan sholat tarawih 23 rakaat hanya berdurasi 6 menit, setara 15 detik dalam satu rakaat. Sementara sholat tarawih terlama ada di Ponpes Al-Fatah di Magetan dengan durasi 8 jam. Masya Allah. Aku aja sholat tarawih itu 1 jam guys, 1 jaman durasinya. 8 rakaat sama 3 witir. 8 jam ya Allah. Dikarenakan dalam 23 rakaat mereka membaca keseluruhan 30 juz Al-Quran. Oke, coba kita lihat komentar dari orang Indonesianya terhadap sholat tarawih ini ya. Ini ada salah satu konten kreator juga yang sering buat konten bersama ayahnya guys. 23 rakaat cuma 10 menit. Jadi video ini nunjukin ada orang yang sholat tarawihnya tuh cepet banget ya. Tadi 23 rakaat cuma 10 menit berarti itu ya. Pendapatnya gimana tuh?
Ya, ayah agak khawatir bahwa ini jangan-jangan bacanya ndak jelas, ya kan? Iya. Sholatnya juga tujuan sholatnya untuk apa gitu loh. Sholat itu kan tujuannya dia mendekatkan diri kepada Allah, Betul. berdoa juga gitu kan. Ibaratnya kalau kamu adalah misalnya ibadah, mau minta ibadah tolong doa. sama ayah misalnya, lari dari depan itu, begitu sampai di sini terus ya terus lari lagi. Ya kan, nggak mungkin ayah bisa nolong kan, ayah nggak paham maksudnya apa ini. Tapi kan Allah Jadi maha mengetahui, pasti paham maksudnya. ya tapi sholat itu kan ada aturannya juga. Iya. Harus tumak ninah, ya kan. Sholatnya itu ada bacaan-bacaan yang wajib, misalnya ya kan. Al-Fatihah misalnya, Al-Fatihah itu mutlak harus betul-betul. Panjang pendeknya ya. Iya. Nah kalau orang kayak gitu apa bisa dia? Menurut saya sih kayaknya sulit sekali ya. Bukan hanya sulit sekali, kayaknya seperti tidak mungkin kalau saya bilang. Ya kalau misalnya sholat cuman sekedar yang penting 23 rakaat, soal bener apa enggak, soal sah apa enggak itu urusan lain, ya itu ya enggak benar menurut saya. Sholat tuh juga harus memperhatikan kan ada kriterianya. Setiap ibadah kan ada kriterianya. Kemungkinan sulit untuk menjalankan itu. Persis seperti yang diatur dalam fikih itu. Dan pastinya sulit untuk menikmati sholat ya. Oh iya, ndak nikmat, pasti ndak ada nikmatnya. Capek yang dapat gitu guys. Oke, kita coba melihat ini ada artis Indonesia yang saat ini sedang bekerja di Malaysia dan juga sedang kuliah di Malaysia dan melaksanakan puasa Ramadan pertama kalinya juga di Malaysia dan juga melaksanakan sholat tarawih pertama di Malaysia guys. Chan Kelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki 1 Ramadan, dimana ini sekarang kita ingin melaksanakan sholat tarawih untuk pertama kalinya, dan kali ini saya sholat di Masjid Negara Malaysia. Kebetulan lagi tinggal di sini karena harus berkuliah dan juga bekerja di sini. Dan masya Allah tabarakallah, hari pertama seperti di Indonesia, begitu ramainya orang-orang yang datang ke masjid. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai nanti di akhir Ramadan. Amin. Amin. Dan ini adalah pertama kalinya saya melaksanakan ibadah sholat tarawih di Malaysia. Dan insya Allah besok dilanjutkan dengan ibadah puasa. Kira-kira beda nggak ya antara sholat tarawih dan juga beberapa ibadah-ibadah lain yang dilaksanakan para warga Malaysia ketika lagi bulan Ramadan? Ini di Masjid Negara Malaysia guys, sekitaran KL. Aku melaksanakan sholat tarawih di Malaysia dan juga besok insya Allah puasa pertama di Malaysia. Lagi ya, yuk langsung kita sholat tarawih. Orang pada lihat ke Bang Chan Kelvin guys. Nah kalau kayak gini tarawih kan enak, bacaannya jelas kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini setelah melaksanakan tarawih pertama di
Masjid Negara Malaysia. Ini adalah kali pertamanya saya melaksanakan sholat tarawih di sini. Dan menurut saya sih sama aja seperti di Indonesia ya. Ada yang sholat tarawihnya 8 rakaat, ada juga yang 23 rakaat. Intinya ketika masjid itu menyediakan sebanyak 23 disambung sama witir 2 maupun 1 sendiri-sendiri. Dan juga tadi ada yang sholat tarawihnya 8 rakaat, mereka mundur untuk melaksanakan sholat witir 2, 1 atau enggak 3 langsung gitu. Jadi intinya dimanapun kalian berada, Kalau aku sih 3 langsung guys, 8 plus 3 witir. sama Allah selama 30 hari, manfaatkanlah sebaik mungkin untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan. Amin. Pastinya jangan lupa besok puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Nah kalau di Malaysia ada juga nggak sih yang kayak gini guys, yang kayak di Indonesia ini yang sholat tarawihnya tercepat? Boleh komen di bawah. Jadi kayak cukup sekian video reaction kali ini. Semoga video ini bisa menjadikan muhasabah diri lah untuk kita semua, untuk memperhatikan bacaan sholat juga, untuk memilih tempat sholat tarawih ya, yang dimana kita juga udah berada di penghujung Ramadan. Ramadan sebentar lagi juga akan berakhir. Ya pastinya kita ingin ibadah itu kan lebih khusyuk gitu guys. Pastikan cari tempat untuk sholat tarawih itu yang benar bacaannya, meskipun lambat, yang penting bacaannya benar sih nggak apa-apa aku rasa. Jadi kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.